Bab 27 Pidato dan Pengumuman. Acara demi acara sudah terlewati, kini saatnya Farel maju ke depan untuk sedikit memberi pidato sebagai pemilik kampus. Sepanjang acara tadi Farel tak henti-hentinya melihat ke samping kanan di mana di sana ada Cilmia bersama teman-temannya sedang berkumpul. Sesekali Farel nampak menyunggingkan senyum kala melihat Cilmia tengah bercanda dengan teman mereka. Ia ikut merasa bahagia jika melihat istrinya bahagia. Sedangkan Cilmia sendiri tak mengetahui jika sedari tadi dirinya tengah diperhatikan. Ia sibuk dengan dunianya sendiri. Dan pada saat suaminya maju ke depan Cilmia baru sadar jika sedari tadi ia sedang diperhatikan, lantas dirinya langsung diam dan menghadap depan. Farel berdiri di punggung dengan tersenyum, ini adalah pertama kalinya dia akan menyampaikan sedikit pidato di depan semua orang, sebab biasanya ia hanya tampil saat rapat dan selebihnya ia wakilkan kepada seseorang. Hufat, baiklah, selamat siang semuanya, ucap Farel pertama-tama menyapa seluruh tamu undangan. Selamat siang Tuan, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang ada di sini sebab sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sesuai apa yang kalian ketahui selama ini, untuk kesekian lamanya ini adalah pidato pertama saya di sini. Sebelumnya saya tidak pernah atau bahkan hampir tidak hadir di acara wisuda seperti ini. Ya kalian pasti tahulah jika jadwal pekerjaan saya sangat padat sebab saya tidak hanya mengelola satu perusahaan melainkan banyak perusahaan, baik itu cabang di dalam negeri atau di dalam negeri. Namun khusus tahun ini saya berusaha untuk menyempatkan diri untuk hadir. Para tamu undangan nampak bertepuk tangan menyambut ucapan Farel. Selain berpidato dan menghadiri acara ini, dalam kesempatan ini juga saya ingin memberi kalian sedikit pengumuman, lanjut Farel seketika menghentikan tepukan tangan para tamu. Mereka berhenti untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Farel. Pengumuman yang mungkin saja akan membuat kalian sedikit terkejut. Dan pengumuman itu adalah hari ini saya akan memperkenal seseorang yang hampir setahun ini menemani saya, seorang wanita yang amat saya sayangi dan saya cintai. Bukan hanya sekedar hati dan fisik namun juga karena perilakunya, wanita yang berhasil mengisi kekosongan hati saya dan wanita yang sekarang sudah berstatus Nyonya Reynal. Jika kalian bertanya apakah saya sudah menikah atau belum maka jawabannya adalah sudah. Saya memang sudah menikah sejak kurang lebih 1 tahun lalu. Pernikahan saya memang tidak saya rayakan sebab ada alasan tertentu namun sebagai gantinya hari ini saya akan memperkenalkan istri saya di depan kalian semua, ucap Farel tersenyum. Seketika suasana heboh langsung menyelimuti gedung acara, pertanyaan demi pertanyaan para tamu undangan yang sangat penasaran dan kaget saat mengetahui jika pemimpin perusahaan Reynal Company yang amat sangat dikenal dan disegani sudah memiliki istri. Bisak-bisik para tamu bahkan bisa didengar oleh Farel. Pengumuman mengejutkan itu seketika langsung jadi berita hot bahkan jadi trending topik di gedung tersebut. Sedangkan di tempat duduk Cilmia, saat ini dia sedang harap-harap cemas. Dia merasa sangat deg-degan ketika Farel menyebut kata nyonya yang berarti itu adalah dirinya. Apalagi jika melihat tatapan mata Farel yang terus melihat ke arahnya semakin membuat jantung Cilmia berdetak tak karuan. Di samping Cilmia yang letaknya agak jauh terdapat Sarah yang sedang duduk, dia juga nampak penarasan siapa wanita yang sedang dibicarakan oleh seorang pengusaha sekaligus seorang pemimpin di atas panggung itu. Siapa wanita beruntung itu? Aku jadi penasaran bagaimana rupanya hingga bisa membuat orang sekaya raya itu terpikat padanya, batin Sarah. Sementara Andre yang duduk di belakang Cilmia juga nampak penarasan sebab saat Farel mulai berdiri di punggung Cilmia mendadak jadi diam. Andre hanya merasa heran, padahal sebelumnya tadi Cilmia sangat ramai, ia asik bercanda dengan temannya. Aneh, kenapa Mia tiba-tiba mendadak diam sejak Tuan Ray maju ke depan, batin Andre. Terus juga kenapa sejak tadi Tuan Ray menatap ke arah Mia? Tidak mungkin kan jika Mia itu adalah istrinya yang sedang ia bicarakan saat ini. Secara kan Mia itu istrinya Farel, si cowok miskin itu. Mengingat dirinya aku jadi geram, kenapa juga waktu itu aku menjebak mereka. Sekarang aku jadi kesulitan sendiri untuk mendekati Cilmia kembali, batin Andre lagi. Ia lalu mengambil gelas minuman yang ada di kursinya lalu dia minum. Dia bernama Cilmia Shivanasia, salah satu peserta wisuda di kampus ini. Dialah istri saya, ucap Farel dengan sangat jelas langsung seketika membuat semua orang kaget sekaligus terkejut tak terkecuali Sarah dan Andre. Prang, uhuk, uhuk, uhuk. Andre refleks menjatuhkan gelas di tangannya ketika mendengar ucapan Farel bahkan ia juga sampai tersedak saking kagetnya. Sedangkan Sarah, ia nampak melototkan matanya. Secara spontan dia lantas menengok ke samping di mana Cilmia sedang duduk di sana. Apa tadi? Gue nggak salah dengarkan. Tuan Ray menyebut Cilmia, dia mengucap nama Cilmia, pekik terkejut Sarah. Apa tadi? Gue nggak salah dengarkan. Tuan Ray menyebut Cilmia, dia mengucap nama Cilmia, pekik terkejut Sarah. Ia kemudian menoleh ke arah Andre dan berpindah duduk di dekat Andre. Hei, lo dengar nggak tadi? Tuan Ray menyebut nama Cilmia kan? Dia sungguh mengucap kata itu atau hanya gue yang salah dengar? Tanya Sarah menatap Andre dengan tatapan penuh tanya. Ia berharap apa yang dia dengar itu salah. Iya, dia memang menyebut nama Cilmia.
Lo nggak salah dengar, Tuan Ray memang mengatakan hal itu, jawab Andre tanpa melihat ke arah Sarah, matanya sedang fokus menatap depan. Tapi kenapa Tuan Ray menyebut nama Cilmia? Kenapa tidak wanita lain saja? Apa dia tidak tahu jika Cilmia sudah menikah? Tanya Sarah kembali. I don't know, gue nggak tahu. Yang jelas Tuan Ray tadi bilang jika Cilmia itu adalah istrinya, mereka menikah kurang lebih sudah 1 tahun lamanya, jawab Andre tanpa sadar apa yang sedang ia katakan. Sarah mengangguk mengerti mengiyakan ucapan Andre. Mereka berdua nampak kembali mencerna apa yang baru saja mereka katakan. Sedetik kemudian Sarah dan Andre langsung saling menoleh menatap satu sama lain sambil melototkan matanya saat baru paham dengan hal yang mereka katakan. Bentar-bentar, Tuan Ray tadi bilang apa? Cilmia adalah istrinya, itu artinya yang sedang berdiri di atas panggung itu adalah Farel, ucap Sarah dan Andre barengan dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut. Dia Farel, Tuan Ray adalah Farel. Orang kaya yang ada di sini sekaligus pemimpin perusahaan Reynal Company yang amat disegani semua orang, tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Enggak, pasti ini salah. Gue pasti hanya salah dengar, nggak mungkin Farel itu orang kaya. Dia tidak mungkin Tuan Ray, bantah Sarah tak percaya. Sedangkan Andre sudah tak bisa berkata lagi. Sementara di atas panggung terlihat Farel tengah tersenyum di atas sana seraya terus menatap ke arah Cilmia. Kemudian Farel turun dari panggung dan berjalan menghampiri Cilmia. Setelah sampai di sana Farel tak langsung berbicara dengan Cilmia melainkan ia terlebih dahulu menyapa 2 orang yang duduk di bangku belakang istrinya. Hai Sarah, hai Andre. Selamat atas kelulusan kalian berdua ya, ucap Farel sambil menyunggingkan senyum miring. Namun tak dibalas oleh Andre dan Sarah, mereka berdua masih begitu sangat syok. Lalu Farel menarik pergelangan tangan Cilmia untuk mengajak dirinya naik ke atas panggung. Pandangan itu tak luput dari penglihatan Sarah dan Andre. Dialah Cilmia, sosok istri yang selama ini telah menemani saya hampir kurang lebih 1 tahun. Seorang wanita yang mampu membuat saya bertahan selama ini dan sosok wanita yang membuat hidup saya lebih semangat lagi, ucap Farel saat dia dan Cilmia berdiri di atas panggung. Dan apa kalian tahu kenapa tahun ini saya bisa menghadiri acara di kampus ini? Tanya Farel. Semua orang menjawab dengan gelengan kepala. Itu karena dia, saya hadir di sini karena ingin menemani dia wisuda maka dari itu saya sangat berusaha untuk bisa menyempatkan hadir di acara ini, jawab Farel. Bagi saya sosok Cilmia sangat penting dan sangat berharga sekali. Dari dia saya bisa belajar apa itu artinya hidup, dari dia juga saya bisa belajar jika harta bukanlah segalanya. Kebahagiaanlah sumber kehidupan kita, di mana kita bisa dapat bersyukur dengan apa yang kita miliki maka disitulah letak kebahagiaan kita, ucap Farel yang terus menatap ke arah Cilmia membuat Cilmia langsung menundukkan kepalanya. Dia tak terbiasa berada di atas panggung dan menjadi pusat perhatian. Angkatlah kepalamu Cimi, jangan menunduk. Seorang nyonya tidak pantas tunduk pada siapapun, bisik Farel di telinga Cilmia. Aku malu kak, mereka semua terus menatap ke arah diriku, aku merasa rada aneh saja, tolak Cilmia yang tak mau mengangkat wajahnya. Jangan malu, ada aku di sini. Kamu tak sendirian, ayo angkat wajahmu dan perlihatkan pada semua orang siapa dirimu sebenarnya agar kamu tidak lagi direndahkan atau dipandang sebelah mata oleh mereka. Buktikanlah jika derajatmu lebih tinggi dibanding derajat mereka sehingga mampu membuat mereka tunduk padamu bukan malah kamu yang tunduk sama mereka, ucap Farel. Perlahan Cilmia lalu memberanikan diri untuk mengangkat dan menatap satu persatu orang yang ada di sana sambil tersenyum canggung. Oh ya, ada satu lagi pengumuman yang belum aku katakan pada kalian. Aku ingin membagi kabar gembira yaitu saat ini istriku sedang hamil. Sebentar lagi akan ada anggota baru di keluarga Reynal, kehamilannya sudah menginjak usia 8 bulan. Itu artinya tinggal 1 bulan lagi aku akan menjadi orang tua. Anakku akan lahir, calon penerus perusahaan Reynal Company akan hadir di dunia ini, ucap Farel dan disambut suasana riuh di gedung acara itu. Hari ini mereka benar-benar dibuat terkejut, mulai dari hadirnya Farel secara tiba-tiba, ungkapan mengagetkan saat tahu jika Farel sudah menikah dan kali ini ditambah dengan berita kehamilan Cilmia. Sehingga tak jarang di antara mereka ada yang sangat heboh. Kejutan hari ini benar sangat membuat mereka kaget. Baiklah saya rasa pidato singkat ini sudah cukup. Dengan adanya sedikit pengumuman ini saya harap di antara kalian tidak ada lagi orang-orang yang berusaha mengusik kehidupan keluarga saya dan saya harap tidak ada lagi orang yang memandang rendah status istri saya. Terutama orang yang dulu pernah melakukannya, jika tidak maka kalian pasti sudah tahu kan akibat dan konsekuensinya jika tetap melakukan itu. Kalian sudah cukup dewasa untuk memahami hal ini, ucap Farel mengakhiri pidato singkatnya. Kemudian Farel merangkul pinggang Cilmia dan berjalan turun dari atas panggung lalu keluar dari gedung. Dari kejauhan nampak Sarah yang sedang berjalan terburu-buru menuju arah mereka berdua. Sarah hanya ingin memastikan jika yang dia dengar itu adalah salah. Dia masih tak percaya dengan kenyataan yang dia dengar barusan. Hei berhenti, teriak Sarah menghentikan langkah Farel dan Cilmia. Mereka berdua lalu berbalik menatap ke arah Sarah. Ada apa? Mengapa menghentikanku? Tanya Farel saat Sarah sampai di depan dirinya.
Katakan kalau aku hanya salah dengar. Katakan jika ini hanya candaan. Kamu hanya sedang membohongiku kan? Kamu sedang mengerjai diriku kan? Iya kan Farel? Kamu hanya bercanda bukan? Ucap Sarah sambil menggoyang-goyangan lengan Farel. Menurutmu, apa mukaku terlihat bercanda? Apa aku tipe orang suka berbohong? Tidak kan? Jadi untuk apa aku melakukan semua itu hanya untuk mengerjai dirimu? Kurang kerjaan banget, jawab Farel seraya menepis dan menyingkirkan tangan Sarah di lengannya. Berarti semua ini benar, yang kamu katakan itu fakta. Tuan Ray adalah kamu dan kamu adalah Tuan Ray, ucap ulang Sarah memastikan. Farel mengangguk, sedangkan Cilmia dia hanya diam tanpa minat menjawab atau ikut campur. Itu artinya jika kamu Tuan Reynal maka Cilmia adalah Nyonya Reynal. Dia Nyonya Reynal, ucap Sarah semakin menjadi-jadi. Farel kembali mengangguk, tidak, aku tak percaya ini. Aku tak percaya, aku yakin ini hanya kebohongan. Kalian berdua tidak mungkin berasal dari keluarga Reynal, cubik Sarah membantah semua apa yang dia dengar. Terserah kamu mau percaya atau tidak itu bukan urusanku. Yang menjadi urusanku saat ini adalah kamu dan Andre. Kalian berdua jangan mengganggu kehidupan kita lagi dan jangan mencoba-coba untuk mengusik kebahagiaan kita. Jika tidak maka jangan salahkan aku kalau hidupmu berantakan atau bahkan hancur karena itu adalah buah dari ulahmu. Camkan itu baik-baik, ucap Farel sebelum dia masuk ke dalam mobil bersama Cilmia. Ia lalu membuka kaca mobil dan menatap sebentar ke arah Sarah. Setelah itu dia mulai menyalakan mesin mobil dan mengendarainya meninggalkan Sarah sendirian di sana. Farel, maafkan aku, tolong maafkan aku, maafkan semua kesalahanku dan kembalilah padaku. Aku benar-benar meminta maaf dan mengajakmu kembali, teriak Sarah namun tak dihiraukan oleh Farel. Farel maafkan aku, tolong kembali padaku dan lepaskan wanita itu. Kamu adalah milikku bukan milik dia, hanya aku yang pantas berada di posisi itu bukan wanita itu, teriak Sarah berlari mengejar mobil Farel yang sudah semakin jauh. Farel, teriak Sarah lagi, AGHGTTT, brengsek. Kenapa semuanya jadi kacau begini? Aku pikir akulah yang sangat berkuasa tapi nyatanya kenapa Cilmia lebih unggul dan berkuasa dari diriku. Kenapa dari dulu dia selalu punya nasib baik sedangkan aku tidak, ucap frustasi Sarah. Dia terus saja berteriak dan mengamuk di pinggir jalan. Sarah merasa tak terima dengan takdir hidupnya. Sementara Andre, saat ini dirinya tengah mabuk di klub malam. Saat Farel dan Cilmia maju ke depan tadi, Andre langsung bergegas pergi meninggalkan acara itu. Di klub malam Andre memesan banyak minuman alkohol. Hari ini pikirannya sedang sangat kacau dan perasaannya yang sedang campur aduk membuat dia memutuskan untuk mengunjungi tempat terlarang itu. Rang, Andre berteriak sambil menghempaskan tangannya di atas meja sehingga membuat semua botol minuman keras jatuh berserakan di atas lantai. Sialan, kenapa semuanya jadi hancur begini? Teriak Andre dengan wajah memerah. Seminggu sudah berlalu, sejak kejadian itu baik Sarah maupun Andre sampai saat ini tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Hal itu membuat Farel merasa sedikit tenang, ia berpikir jika mungkin kedua orang itu merasa takut dengannya makanya sampai saat ini sudah tak mengganggu kehidupan pribadi dirinya. Namun sayangnya tebakan Farel salah, justru sekarang ini mereka berdua sedang membuat rencana untuk merusak hubungan mereka. Contohnya seperti sekarang ini, di sebuah tempat yang agak sepi Sarah dan Andre sedang janjian ketemuan. Mereka ingin membahas kelanjutan rencana mereka. Bagaimana, apa semuanya sudah siap? Tanya Andre menatap datar ke arah Sarah. Sudah. Hari ini kita tinggal menjalankannya. Berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan yang penting kita harus menjalankan, jawab Sarah. Andre mengangguk mengerti, tapi bagaimana jika tindakan kita ini berbahaya? Gue nggak mau ya Cilmia terluka dengan ide bodohmu ini, seru Andre. Kau tenang saja, kita nanti hanya menculiknya dan akan memastikan jika Cilmia wanita pujaanmu itu tidak akan terluka sama sekali, ucap Sarah. Bagus kalau begitu, gue pegang kata-kata lo. Jika lo berbohong maka jangan salahkan gue kalau gue akan menyakiti lo lebih dari apa yang lo lakukan sama Cilmia, ancam Andre dengan nada dingin disertai tatapan tajam membuat Sarah sedikit bergidik ngeri. Iya, tenang saja, gue nggak akan bohong. Intinya jika rencana kita hari ini berhasil maka lo boleh melakukan apa saja yang ingin lo lakuin terhadap Cilmia dan gue akan mencoba mendekati Farel, ucap Sarah. Semoga saja berhasil, aku berharap hari ini rencana kita berjalan mulus, ucap Andre. Mereka berdua bersatu karena kita maka mereka juga harus berpisah karena kita, balas Sarah menyunggingkan senyum liciknya. Baiklah, kalau gitu katakan sama anak buah lo untuk segera bertindak. Aku dengar hari ini Farel sedang tidak ada di rumah dan Cilmia sedang tidak berada di rumah utama, ucap Andre dan dijawab anggukan kepala oleh Sarah. Dia lalu mengambil ponsel dan mulai menghubungi anak buahnya. Sementara itu, saat ini Cilmia sedang dalam perjalanan menuju arah kantor suaminya. Dia berencana untuk mengantarkan makan siang. Cilmia sengaja pergi tanpa memberitahu pada Farel sebab ingin memberi kejutan dengan kedatangannya secara tiba-tiba. Namun dia tidak pergi sendiri melainkan ada Dino, Eva, dan dua bodyguard lainnya turut ikut bersama dirinya.
Itu pun juga sebelumnya melalui sebuah perdebatan kecil dan paksaan karena mereka tidak mau membiarkan nyonya mereka pergi keluar tanpa keamanan. Sekarang ini mobil mereka tengah berhenti di sebuah jalan raya dekat gang. Itu di depan ada apaan ya? Kok rame banget? Ada ambulan dan mobil polisi segala lagi, tanya Cilmia saat matanya melihat keramaian yang ada di jalan raya. Sepertinya sedang terjadi kecelakaan hebat nyonya makanya ramai, soalnya tadi saya sempat melihat di depan ada orang yang sedang diangkat dan dimasukkan ke dalam ambulan itu, jawab supir sekaligus bodyguard Cilmia. Apa, kecelakaan? Astaga, kasihan sekali. Pantas saja orang-orang terlihat turun dari kendaraan masing-masing, ucap Cilmia turut prihatin. Itu berarti akan terjadi kemacetan di jalan ini ya? Tanya Eva. Sepertinya begitu, jawab supir bodyguard. Padahal aku ingin segera sampai di kantor supaya aku bisa memberikan makan siang ini pada Kak Farel, gumam Cilmia cemberut yang masih bisa didengar oleh Dino. Nyonya, sebenarnya ada jalan lain untuk kita bisa cepat sampai di kantor selain jalan ini Nyonya, ucap Dino. Hah, benarkah? Kalau gitu kenapa kita tidak lewat sana saja, ucap Cilmia menatap binar ke arah Dino. Karena jalan itu adalah hutan, tidak ada sama sekali rumah yang berdiri di sana, ucap Dino. Tidak apa-apa, daripada kita terjebak macet di sini lebih baik kita lewat sana saja. Lebih cepat sampai, ucap Cilmia. Tapi Nyonya, suasana di jalan itu sangat sepi sekali dan juga minim cahaya matahari karena pepohonan di sana sangat lebat. Apa Nyonya yakin ingin lewat sana? Tanya bodyguard satunya. Ya aku yakin, yang penting ada kalian di sampingku aku tak merasa takut, jawab Cilmia tersenyum manis. Mereka semua mengangguk ragu sebab sedikit merasa aneh mendengar pujian Cilmia, anggap saja mereka sedikit baper sebab selama ini baru kali ini mereka mendapat pujian secara langsung dari atasan mereka. Lalu sopir segera memutar-balikan mobilnya untuk berjalan menuju jalan pintas yang dimaksud. Suasana hutan yang agak gelap menambah kesan horor namun sangat teduh dan sejuk bagi siapa saja yang melihat. Tidak ada keanehan dalam perjalanan mereka sampai pada saatnya ketika kepala Dino menoleh ke belakang ia melihat ada dua mobil yang berjalan di belakangnya. Mobil itu melaju dengan kecepatan lebih cepat dari mobilnya, awalnya Dino tak curiga dengan mobil itu tapi pada saat mereka semakin masuk ke dalam hutan dua mobil itu malah semakin mempercepat laju kendaraannya seperti akan menghadang mobil mereka. Di situ Dino langsung paham jika ternyata mobil mereka tengah diikuti. Aduh gawat, sepertinya mobil itu sedang mencoba untuk menghadang mobil ini, aku harus segera bertindak sebelum mereka menyerang duluan, batin Dino cemas. Lantas Dino segera membisikkan sesuatu pada sopir agar ngebut, ia tak ingin nyonyanya panik jika tahu dirinya tengah diikuti dan sang sopir langsung tancap gas sekencang mungkin membuat Eva, Cilmia, dan bodyguard satunya nampak terkejut. Ini kenapa ngebut sekali mengemudinya, ujar Cilmia refleks langsung berpegang erat pada kursi mobil di depannya. Eva dan bodyguard satunya yang merasa janggal lantas menoleh ke arah Dino. Mendapat tatapan penuh tanya dari rekan kerjanya Dino hanya memberi kode lewat pergerakan mata. Ia mengisyaratkan untuk tidak panik sebab ada yang sedang ingin mencelakai mereka, Dino juga mengisyaratkan untuk bersikap biasa agar nyonya mereka tidak curiga. Dino, ini ada apa? Kenapa mendadak jadi ngebut gini? Tanya Cilmia menoleh ke arah Dino. Tidak ada apa-apa Nyonya, kita ngebut agar cepat sampai saja. Nyonya tenang saja, tidak terjadi sesuatu kok, jawab Dino berusaha bersikap sebiasa mungkin. Cilmia mengangguk mengerti, dia lalu kembali fokus ke depan. Dor dor, dor dor dor, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang amat sangat keras hingga memekakan telinga seketika membuat Cilmia terlonjak kaget, ia sampai berteriak saking kagetnya. Eva, itu suara apa? Kenapa sangat kencang sekali? Tanya Cilmia dengan raut wajah bingung, Cilmia tidak paham soal persenjataan makanya dia tidak tahu jika tadi adalah suara tembakan. Bukan apa-apa Nyonya, suara itu mungkin berasal dari dalam hutan, jawab Eva tersenyum menutupi segala pikiran cemas dan khawatirnya. Suara dari dalam hutan, iya Nyonya, itu suara dari hutan. Jadi Nyonya tidak perlu bingung, jawab ulang Eva dan dijawab anggukan kepala oleh Cilmia. Eva nampak menghela nafas lega melihat raut wajah Nyonyanya sudah tak pucat lagi. Dor, dor dor, dor dor dor, lagi-lagi suara tembakan itu kembali terdengar bahkan lebih keras dari yang tadi. Cepat tambah laju kecepatannya, mereka semakin mendekat, seru Dino yang sudah tidak bisa lagi bersikap biasa, kesabaran di dalam dirinya sudah habis. Mereka siapa? Ini kita sedang kenapa? Apa kita dalam bahaya? Tanya Cilmia kembali panik. Melihat wajah Dino yang memerah dan wajah ketiga orang lainnya, Cilmia merasa jika saat ini dirinya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tenang Nyonya, kita akan aman. Tidak akan terjadi sesuatu dengan Nyonya, percaya sama saya, kita bertiga akan berusaha melindungi Nyonya sekuat tenaga kita, ucap Eva berusaha menenangkan. Astaga, jika dilihat dari mobil dan pakaian mereka sepertinya mereka adalah salah satu geng pembunuh bayaran kelas kakap. Siapa sebenarnya yang berniat ingin mencelakai Nyonya, batin Eva kala melihat ke belakang. Bersambung.